Iya. Jadi ana ulangi lagi bahwasanya ucapan sahabat yang dia memiliki hukum marfu', yaitu maknanya ucapan tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti ucapan umirna wa nuhina wa minas sunnati kada wa kada, ya, kami diperintahkan, kami dilarang, dan termasuk sunnah demikian dan demikian, yang memiliki hukum marfu', maka itu adalah hujjah. Maka adalah hujjah sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam ilmu hadis. Adapun ucapan mereka yang keluar dari hasil ijtihad mereka atau ra'yu mereka, maka para ulama juga telah bersepakat bahwasanya ucapan sebagian sahabat tidak bisa menjadi hujjah atas sebagian sahabat yang lain. Ya, tidak bisa menjadi hujjah kepada sahabat yang lain, karena para sahabat juga banyak bersisi dalam masalah ijtihadiyah, ya, dalam masalah ijtihadiyah, ya, kecuali dalam masalah-masalah yang sifatnya tidak ada ruang ijtihad di dalamnya, ya, tidak ada ruang ra'yu di dalamnya, ya, seperti masalah-masalah akidah, maka ucapan sahabat ini hujjah, ya, ucapan sahabat adalah hujjah, karena sahabat hanya mengambil khabar tersebut, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya tauqifi, ya, kama annahu la khilafa fima ajma' alaihi sahabatu sarahatan aw kana mimma la yu'rafu lahu mukhalif, ya, sebagaimana juga tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang apa yang mereka sepakati secara jelas, atau sesuatu yang tidak diketahui ada satupun pendapat yang menyelisihi pendapat sahabat yang mengucapkan hal itu, ya, yang mengucapkan hal itu, ya, kama fi tawrisil jaddad as-sudus, ya, sebagaimana tentang masalah hukum warisan bagi nenek yang dia mendapatkan 1/6, ya, tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi ucapan atau pendapat sahabat tersebut. Ya, ya, itulah yang terkait dengan masalah ucapan sahabat, ya, ucapan sahabat. Jadi ucapan sahabat dia memiliki hukum, yang pertama hukum marfu', ya, dan ini hujjah, ya, dan ini hujjah, dan yang kedua hukumnya mauquf, yaitu hasil dari ijtihad mereka. Kalau itu masalah fikih, maka para ulama bersepakat bahwa ucapan mereka tidak bisa menjadi hujjah atas bagian yang lain. Adapun dalam masalah akidah, para ulama sepakat bahwa ucapan mereka menjadi hujjah, ya, ucapan mereka menjadi hujjah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kata beliau, idza ishtahara wa lam yunkar bal aqarrahu as-sahabatu alaihi fahuwa ijma'. Apabila pendapat sahabat itu tersebar, ya, dan tidak ada satupun pendapat sahabat yang lain yang mengingkarinya, ya, tidak ada satupun pengingkaran dari para sahabat, bal aqarrahu as-sahabatu alaihi, bahkan para sahabat yang lain menetapkan ucapan sahabat tersebut, maka dia adalah ijma'. Maka dia adalah ijma', ya, dan sebagaimana tadi telah diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan bahwa ijma' sahabat itu hujjah, ya, ijma' sahabat hujjah, ya, dan ijma' sahabat ini ada dua bentuknya. Yang pertama ijma' sarahah atau ijma' sarih, yaitu misalkan ada seorang sahabat yang mengatakan atau berpendapat demikian, kemudian sahabat yang lain membenarkannya, ya, sahabat yang lain membenarkannya, seperti dalam masalah-masalah kaifiyatul wudu atau sifatul wudu, ya, terkadang ada sahabat yang menyebutkan tentang sifatul wudu, kemudian sahabat yang lain membenarkan apa yang diucapkan oleh sahabat tersebut, ya, maka ini ijma' sharih, dan tidak ada satupun pengingkaran dari sahabat yang lain.
Kemudian yang kedua ijma' sukuti. Yang kedua adalah ijma' sukuti, yaitu ketika sahabat ini mengucapkan dengan suatu ucapan, ya, kemudian yang lain diam, tidak mengingkarinya, maka ini juga hujjah, dan ini juga termasuk ke dalam bentuk ijma', ya, termasuk ke dalam bentuk ijma', ya, karena tidak mungkin sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in tidak mengingkari kemungkaran, ya, tidak mengingkari kemungkaran, ya, bersamaan dengan sifat mereka yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Qur'an, bahwa mereka adalah sebaik-baiknya umat yang memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang dibangkitkan untuk manusia, ya. Kalian memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, dan kalian mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak mungkin sahabat, ya, tidak mungkin sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in untuk diam terhadap kemungkaran, ya, untuk diam terhadap kemungkaran, ya. Maka ketika ada seorang sahabat mengemukakan pendapatnya, kemudian sahabat yang lain tidak tidak mengingkarinya, ya, seperti kasus tadi tentang warisan nenek yang dia mendapatkan 1/6, di mana sahabat yang lain tidak mengingkarinya, maka ini menjadi hujjah, dan ini adalah ijma', ya, dan ini adalah ijma', dan ijma' tentang masalah ini sangat banyak, ya, diantaranya ijma' sahabat tentang bid'ahnya kunut, ya, bid'ahnya kunut subuh yang dilakukan terus menerus, ya, di mana ada sahabat ditanya, ya, ada sahabat ditanya, yaitu engkau salat di belakang Rasulullah SAW, engkau salat di belakang Abu Bakar, engkau salat di belakang Umar, engkau salat di belakang Utsman, engkau salat di belakang Ali, apakah mereka semuanya berkunut subuh? Ya, kata sahabat ini, ya bunayya hadza muhdas, ya, wahai anakku, itu adalah sesuatu yang diadakan, ya, sesuatu yang diadakan, yakni Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, semuanya mereka tidak berkunut subuh pada salat subuh mereka, ya. Dan ketika sahabat ini mengatakan demikian, ya, tidak ada satupun pengingkaran, ya, tidak ada satupun pengingkaran dari sahabat yang lain. Ya, kalau sekiranya apa yang dikatakan, apalagi sahabat ini mengatakan muhdas, ya, bid'ah, ya, tentunya kalau misalkan apa yang diucapkannya ini salah, ya, tentunya telah diingkari oleh sahabat yang lain, ya, telah diingkari oleh sahabat yang lain. Namun, ya, dalam hal ini Allah Ta'ala alam bahwasanya di sana tidak ada satupun, ya, sahabat yang mengingkari ucapan sahabat tersebut, ya, tidak ada satupun ucapan sahabat lain yang mengingkari ucapan sahabat tersebut, sehingga tidak kunutnya Rasulullah SAW pada salat subuh ini merupakan ijma' sahabat, ya, ijma' sahabat. Fa in lam yu'raf ishtiharuhu, ya, dan apabila kemasyhuran pendapat tersebut tidak diketahui atau pendapat tersebut tidak tersebar, walam yukhalifhu ghairuhu, sedangkan tidak ada satupun sahabat lain yang menyelisihinya, ya, tidak diketahui ada satupun sahabat yang menyelisihinya, fahuwa hujjatun al sahih, ya, maka dia adalah hujjah menurut pendapat yang sahih, adalah hujjah menurut pendapat yang sahih, ya. Fa in khalafahu ghairuhu min as-sahabah, ya, apabila
ada selain sahabat, ya, apabila ada sahabat yang lain menyelisih pendapat tersebut, lam yakun hujjah, ya, maka ucapan sahabat tersebut tidak menjadi hujjah, ya, dan tidak boleh kita jadikan sebagian sahabat hujjah atas sebagian ucapan sahabat yang lain. Ya, seluruh ucapan sahabat semuanya disandarkan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita apabila kita bersih tentang suatu urusan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar kita mengembalikannya kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya, dan apabila kalian berselisih pendapat, ya, pada sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah maknanya adalah kembalikan kepada Al-Quran. Ya, kembalikan kepada Rasul maknanya adalah kembalikan kepada Rasul jika Rasul itu masih hidup. Ya, dan jika Rasul itu telah wafat, maka kembalikan urusannya kepada Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan sahabat itu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila kita mengambil salah satu pendapat dari sahabat yang kita pandang itu sahih, maka pada hakikatnya kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Karena sebelum kita mengambil pendapat sahabat A misalkan, ya, maka ucapan tersebut ditimbang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita mengambil ucapan sahabat bukan semata-mata sahabat ini adalah sahabat yang pembesar sahabat misalkan. Ya, pembesar sahabat misalkan ini adalah pendapat Abu Bakar, ini pendapat Umar misalkan. Tidak, ya, tidak semata-mata karena ucapan sahabat bahwa sahabat itu merupakan pembesar sahabat atau sahabat yang awalun misalkan. Tidak, ya, ucapan sahabat semuanya ditimbang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, yakni apabila ucapan tersebut terkait dalam masalah ijtihadiyah. Ya, dalam masalah ijtihadiyah, bukan dalam masalah usuliyah. Ya, bukan dalam masalah usuliyah. Adapun masalah usuliyah, ya, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang kehujahan ucapan mereka. Ya, ketika sahabat menyebutkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dapat dilihat nanti pada hari kiamat, ya, maka kita benarkan. Ya, maka kita benarkan karena tidak mungkin sahabat mengucapkan hal ini hasil dari ra'yu mereka, hasil dari ijtihad mereka, tidak mungkin. Ya, para sahabat mengucapkan ini tentunya dia dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena perkara-perkara kiamat ini adalah perkara-perkara ghaibiyah. Perkara-perkara ghaibiyah yang sifatnya adalah tauqifiyah. Dan sifatnya tauqifiyah harus berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, atau ucapan sahabat di antara sunnah adalah demikian dan demikian, maka ini menjadi hujjah juga buat kita. Ya, ini juga menjadi hujjah buat kita karena ini dalam masalah yang dia berhukum marfu'. Ya, dia berhukum marfu'. Ya, karena tidak mungkin sahabat mengatakan ini sunnah, ini termasuk sunnah, ya, keluar dari ijtihad mereka. Ya, keluar dari ijtihad mereka. Ya, jadi dalam pembahasan ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tiga perkara. Yang pertama adalah pendapat seorang sahabat yang pendapat tersebut masyhur, pendapat tersebut menyebar dan tidak ada satupun sahabat yang menyelisih pendapat tersebut, maka ini adalah hujjah. Maka ini adalah hujjah dan itu ijma. Ya, berarti itu ijma. Ya, ijma ada kalanya ijma sharih, ijma yang terang-terangan, ya, dan ada kalanya ijma sukuti, yaitu sahabat yang lain diam.
sahabat yang lain diam. Ya. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu pendapat sahabat yang tidak menyebar, yang tidak masyhur, namun tidak diketahui adanya seorang sahabat yang menyelisihi pendapat tersebut. Maka menurut pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, bahwa ucapan sahabat itu adalah hujjah. Ucapan sahabat itu adalah hujjah. Kemudian yang ketiga, apabila didapati ada seorang sahabat atau sahabat yang lain ya menyelisihi pendapat sahabat yang mengucapkan suatu pendapat, maka ucapan sahabat yang mengucapkan ucapan pendapat tersebut tidaklah menjadi hujjah, ya, tidaklah menjadi hujjah. Ya, tidaklah menjadi hujjah. Ya. Nah, dari sini kita mengetahui ya bahwasanya di dalam masalah ijtihadiyah ya, ketika ada suatu permasalahan fiqhiyah, ijtihadiyah, pendapat yang harus kita lakukan atau pendapat yang harus kita ambil pertama kali adalah pendapat sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ya, kenapa pendapat sahabat yang harus kita ambil terlebih dahulu sebelum yang lain? Karena pendapat sahabat ini adalah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya, dikarenakan banyak pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ya, kemudian dekatnya mereka pada masa turunnya wahyu. Ya, di mana mereka mengetahui kejadian ini, kejadian itu, ya, berdasarkan wahyu yang turun. Ya, yang pertama kita ambil dari pendapat mereka. Ya, namun kalau misalkan permasalahannya adalah permasalahan yang sifatnya kontemporer yang memang tidak ada kejadiannya pada masa mereka, ya, tentunya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita kias, ya, ya dengan ucapan mereka, ya, kita kias dengan ucapan sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in apabila memang ada permasalahan yang mirip dengan kejadian yang kita alami, ya, kejadian yang kita alami, ya. Kalau misalkan tidak ada dari ucapan mereka, maka kita kiaskan dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu terkait dengan masalah ucapan sahabat dan kehujjahan ucapan mereka, ya, dan kehujjahan ucapan mereka. Dan di antara turuk atau jalan yang ditempuh oleh para ulama kita di dalam berhujjah, ya, mereka yang mereka tempuh pertama adalah mereka berhujjah dengan Al-Quran, kemudian mereka berhujjah dengan Sunnah, kemudian mereka berhujjah dengan ijma', ya, kemudian mereka berhujjah, ya, dengan ucapan sahabat, ya, dimana apabila ucapan tersebut memang terkait dengan masalah yang mereka hadapi, ya. Nah, kalau misalkan tidak didapati dari ucapan sahabat, maka barulah mereka menggunakan qiyas, ya, barulah mereka menggunakan qiyas. Kemudian Syekh melanjutkan pembahasannya tentang al-amru wan nahyu, ya, tentang permasalahan bab-bab usul fikih, ya, tentang bab-bab usul fikih, yaitu al-amru wan nahyu al-fadul umum wal ijtihad wat taqlid, ya, wal ijtihad wat taqlid. Al-amru wan nahyu. Apa al-amru? Syekh
Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Ya, perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari kebalikannya. Ya, larangan dari kebalikannya. Wan nahyu 'anil syai', dan larangan dari sesuatu amrun bididdihi, yaitu perintah ya, terhadap kebalikannya. Terhadap kebalikannya. Wa yaqtadil fasad illa idza dalla dalil 'ala shihhah. Dan larangan ini ya menimbulkan kerusakan kecuali apabila ada dalil atas benarnya hal tersebut. Ya, atas benarnya hal tersebut. Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, al-amru bi syai'in nahyu 'an diddihi wa dzalika ka qoulihi ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul. Masalah yang pertama, kata Syekh, ya, perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari kebalikannya. Yang demikian itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dan tegakkan oleh kalian salat, ya, kemudian tunaikan zakat dan taatilah Rasul. Fal awwal amrun bi iqamatis shalah wa nahyun an tarkiha. Yang pertama adalah perintah untuk menegakkan salat, berarti larangan dari meninggalkan salat. Wasani amrun bi ita'iz zakah wa nahyun an tarkiha. Yang kedua perintah untuk menunaikan zakat, berarti larangan dari meninggalkan zakat. Ya. Wasalis amrun bi ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahyun an ma'siyati. Ya. Yang ketiga perintah untuk taat kepada Rasul, ya, berarti dia larangan dari bermaksiat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, wa misaluhu aidan, dan contohnya juga kata Syekh, al-amru bil qiyam fi sholati nahyun an diddihi. Ya, perintah untuk menegakkan salat, ya, untuk diri di dalam salat, berarti larangan terhadap kebalikannya, yaitu apa? Duduk. Fa idza jalasa min qiyamihi asna as-salatil fardhi amdan li ghairi uzrin batalat salatuhu. Yaitu apabila ada seseorang duduk di tengah-tengah salatnya, ya, di tengah-tengah berdiri, ya, ketika dia berdiri salat kemudian dia duduk, ya, dengan sengaja tanpa adanya uzur, maka salatnya batal. Kenapa? Li'anna amrahu bil qiyam. Karena perintahnya adalah untuk berdiri. Wa nahyu li'anna amrahu bil qiyam nahyun lahu anil julus. Ya, karena perintahnya adalah untuk berdiri dan larangan dari duduk. Wal amru bisyai' yastalzimun nahyi an diddihi min jihatil makna la min jihati al-lafz. Perintah terhadap sesuatu yang mengharuskan larangan dari yang kebalikannya ini ditinjau dari segi makna, bukan dari segi lafaz. Ya, bukan dari segi lafaz. Ya. Fatalabu lahu ta'allaq wahid bi amrain. Karena tuntutan itu, ya, ini terkait salah satu dari dua perkara. Yang pertama fi'lu syai', ya, yang pertama adalah melakukan sesuatu, yang kedua wal kaffu an diddihi. Yang kedua adalah diam dari yang kebalikannya. Fa bi'tibaril awwal wa huwa amr. Ya, yang pertama, ya, melakukan sesuatu adalah perintah, dan yang kedua adalah larangan. Wa hadha min bab dalalatil iltizam wa laysa al-amru bisyai' wa huwa 'ainun nahyi an diddihi. Dan ini termasuk bab dilalatul iltizam, ya, yaitu dalil yang sifatnya konsekuensi. Ya, kalau ada perintah berarti adanya larangan dari kebalikannya. Ya, ini lazim.
namun kelaziman ini ditinjau dari segi makna sebagaimana diterangkan oleh Syekh, bukan dari segi lafaz. Ya, bukan dari segi lafaz. Karena untuk lafaznya berbeda. Ya, seperti lafaz perintah dan lafaz larangan tentunya berbeda. Ya, dan perintah di sini ada dua. Ya, perintah talabul fi'il, yaitu talabul fi'il, yaitu perintah untuk melakukan sesuatu. Yang kedua talabut tark, ya, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Ya, talabul fi'il, perintah untuk atau tuntutan untuk melakukan sesuatu, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu talabut tark atau talabul fi'il talaban jazima, yaitu yang sifatnya tegas, maka dia hukumnya wajib. Ya, maka dia hukumnya wajib. Dan yang kedua talabul fi'il talaban ghairu jazim, yaitu tuntutan untuk melakukan sesuatu yang dia tidak tegas, maka ini hukumnya sunnah atau mustahab. Ya, kemudian yang kedua talabut tark, ya, talabut tark, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Ini pun juga terbagi menjadi dua, yaitu yang sifatnya jazim, yang sifatnya tegas, maka dia adalah hukumnya haram. Ya, kemudian larangan atau tuntutan yang sifatnya tidak tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya tidak tegas, maka dia makruh. Maka dia makruh. Ya. Jadi walaisal amru bisyai' wa huwa ainun nahyi, dan bukanlah yang dimaksud perintah sesuatu adalah larangan itu sendiri dari kebalikannya, kama taquluhul asy'ariyah wa man nahaja manhajahum bina'an ala madhhabihimul batil. Ya, sebagaimana dikatakan oleh kaum Asy'ariyah, itu kaum Asy'ariyah dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, yang mereka bangun manhaj mereka di atas manhaj yang batil. Wa huwa annal amra huwal ma'nal qa'im bidzat al-mujarrad 'an as-sigat, yaitu bahwasanya perintah adalah makna yang berdiri sendiri secara zatnya, yang terlepas dari sigat. Ya, ini adalah pendapat mereka. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya perintah yang dia adalah berarti untuk meninggalkan yang menjadi kebalikannya, maka ini tinjau dari segi makna, dan ini masuk ke dalam bab dilalatul iltizam. Ya, dilalatul iltizam itu dalil yang memiliki konsekuensi. Ya, dalil yang memiliki konsekuensi. Disebutkan di sini di ta'liqnya, fa in qila laka uskun, ya, fa hadha amrun bisukun nahyun an diddihi wa huwa at-taharruk. Ya, kalau dikatakan kepada kamu misalkan diamlah, maka ini perintah untuk diam. Dia perintah untuk diam, dan larangan dari kebalikannya, yaitu bergerak. Kama annahu idza qila lak, sebagaimana apabila dikatakan kepada kamu la tataharrak, yaitu janganlah kamu bergerak, fa hadza nahyun 'anit taharruk amrun 'an diddihi, maka ini merupakan larangan dari bergerak yang merupakan perintah dari kebalikannya, wa huwa as-sukun, yaitu diam. Jadi yang namanya perintah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, ya, adalah larangan dari kebalikannya. Kemudian yang larangan dari sesuatu adalah perintah dari kebalikannya, dan ini masuk ke dalam bab dilalatul iltizam, dan itu ditinjau dari segi makna, bukan dari segi lafaznya. Ya, wa yaqtadil fasad, yang namanya larangan itu pasti menyebabkan atau menimbulkan kerusakan. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang ini dan melarang itu? Kenapa Rasulullah SAW melarang ini dan melarang itu? Tentunya di dalamnya terdapat kerusakan. Ya, di dalamnya terdapat kerusakan. Illa idza dalla dalil ala sihhah. Ya, kecuali terdapat dalil, ya,
tentang sahnya perbuatan tersebut, ya, sahnya perbuatan tersebut. Wal amru ba'dal hadar yarudduhu ila ma kana alaihi qabla dzalika. Ya. Lalu kata Syekh, dan perintah setelah sebelumnya ada larangan, ya, perintah yang sebelumnya ada larangan, yarudduhu ila ma kana alaihi qabla dzalika, maka hal itu dikembalikan kepada hukum yang sebelumnya, yaitu boleh. Seperti misalkan larangan dari berziarah kubur, ya, Nabi SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha, ya, kata Nabi SAW, aku dahulu telah melarang kalian dari berziarah kubur, maka ziarahilah sekarang, ya, maka ziarahilah sekarang. Maka diambil dari hadis ini bahwa hukum ziarah kubur hukumnya adalah mubah, ya, dikembalikan pada hukum sebelum adanya larangan terhadap perbuatan tersebut. Karena hukum ziarah kubur sebelumnya, sebelum ada larangan dari berziarah kubur, adalah hukumnya boleh, ya. Kemudian Nabi SAW melarang mereka dari berziarah kubur karena mereka masih baru masuk Islam dan masih ada asar kesyirikan pada diri mereka, ya. Maka dari itu Nabi SAW mencegah hal ini, melarang hal ini dalam rangka untuk sadd dzari'ah, untuk mencegah timbulnya kerusakan. Nah, setelah sahabat sudah kuat keimanannya, baru Nabi SAW memerintahkan untuk berziarah kubur dengan perintah yang sifatnya adalah istihbab dan mubah, ya, sifatnya adalah sunnah dan boleh, ya. Hal ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza halaltum fastadu, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang dari orang-orang yang berhaji atau umrah dari berburu, yaitu melarang orang-orang haji, orang-orang yang berhaji dan berumrah dari berburu ketika mereka berhaji atau umrah. Maka ketika mereka sudah tahallul, Allah Subhanahu wa taala membolehkan mereka untuk berburu, ya, dengan sigat amar, dengan sigat perintah, fastadu, maka hendaknya kalian berburu, ya. Dan hukum berburu di sini hukumnya adalah mubah, ya, hukumnya adalah mubah, ya. Wa hadha amrun ba'dal hadar was-sahih alladhi yasbut ala sir annahu yaruddul hukma ila ma kana alaihi qabla an-nahy, ya. Dan ini adalah perintah setelah datangnya larangan, ya, setelah adanya larangan. Dan yang sahih bahwasanya hal itu dikembalikan hukumnya kepada hakikat dari sesuatu tersebut, ya, sebelum datangnya perintah. Kalau misalkan sesuatu tersebut hukumnya wajib, maka dikembalikan kepada hukumnya wajib. Kalau misalkan dia mustahab, maka dikembalikan hukumnya mustahab. Dan kalau dia mubah, maka dikembalikan hukumnya mubah, ya, dikembalikan pada hukumnya mubah. Ya, wal amru wan nahyu yaqtadiyanil fawr wa la yaqtadil amru at-tiqrar illa idza ulliqa 'ala sabab, ya. Syekh mengatakan bahwa yang namanya perintah dan larangan itu, ya, mengharuskan disegerakannya perbuatan tersebut, ya. Perintah dan larangan itu memiliki hukum atau memiliki faedah penyegeraan, ya, penyegeraan pelaksanaannya, ya. Di samping
ada kaidah lagi yang menyebutkan al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal dari perintah adalah wajib. Kemudian al-aslu fil nahyi lit tahrim, hukum asal dari larangan adalah haram. Kemudian para ulama membuat lagi kaidah mengatakan al-aslu fil amr lil faur, hukum asal dari perintah adalah segera. Ya, wal aslu fil nahyi al faur, ya, hukum asal dari larangan adalah segera. Yaitu apabila datang nas kepada kita ya tentang suatu perintah, maka hukum asalnya adalah segera dilaksanakan, ya, segera dilaksanakan, kecuali ada dalil yang merubah hukum asalnya itu kepada hukum yang lain, yaitu boleh dikerjakan tidak dengan segera, ya. Namun kalau misalkan tidak ada dalil lain atau qarinah yang memalingkan kepada hukum asalnya dari hukum asalnya, maka hukum dari sebuah larangan itu dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu segera dilaksanakan, ya, segera dilaksanakan. Begitu juga dengan larangan, ya, maka ini juga hukumnya segera dilaksanakan, yaitu hendaknya berhenti, ya, hendaknya berhenti. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Ya, maka hendaknya kalian bersegera di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Wa liqaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa manhakum anhu fantahu." Dan apa saja yang Rasul itu larang kepada kalian, maka hendaknya kalian berhenti. Ya, fal ayatu amrun bil intiha. Dan ayat ini adalah perintah untuk berhenti. Ya, wal amru yaqtadil wujub wal fawriyah. Sedangkan perintah itu, ya, itu memberikan faedah, hukumnya wajib dan segera dilaksanakan. Lidalalatil ayati sabiqah alaih, berdasarkan dalil ayat yang lain. Fakanal intiha kadzalik. Demikian juga berhenti dari sesuatu pun juga memiliki hukum yang sama, yaitu segera untuk dilaksanakan. Ya, segera untuk dilaksanakan. Ya, apabila datang larangan dari Allah dan Rasulnya, maka hukumnya adalah segera dilaksanakan. Ya, hendaknya segera ditinggalkan larangan tersebut. Ya, segera ditinggalkan. Waliyaqtadil amru at-tikrar, dan juga perintah itu, kata Syekh, tidaklah memberikan makna tikrar, yaitu pengulangan. Ya, tidaklah memberikan makna pengulangan illa idza ulliqa ala sabab, kecuali apabila ada sebab yang menyertainya. Ya, kalau misalkan tidak ada sebab, ya, tidak ada keterkaitan dengan sebab tertentu, maka hukum dari perintah itu tidak dilakukan berulang-ulang. Ya, tidak dilakukan berulang-ulang. Ya, hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abu Hurairah mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika berkhutbah kepada kami, lalu beliau berkata, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahajju. Ya, wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, mewajibkan atas kalian haji, maka hendaknya kalian berhaji. Ya, faqala rajul, aqulu amin ya Rasulullah. Maka ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah haji itu dilakukan setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata, maka Rasulullah SAW diam. Hatta qalaha salasa, sampai orang itu bertanya pada Nabi SAW sebanyak 3 kali. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun menjawab, lau qultu na'am la wajabat. Ya, kalau sekiranya aku katakan iya, na'am, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan haji itu dilaksanakan tiap tahun. Walamastata'tum, ya, walimastata'tum, akan tapi berdasarkan kemampuan kalian. Ya, berdasarkan kemampuan kalian, menunjukkan bahwa perintah ini, ya, hukum asalnya dilakukan sekali. Ya, kecuali ada sebab tertentu. Ya, kecuali ada sebab tertentu.
yang dia harus dilakukan berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Fayajibu an yustahabbu aw yustahabbu 'inda wujudi sababihi. Maka perintah tersebut hukumnya wajib atau dia mustahab, sunnah ketika adanya sebab. Ya, ketika adanya sebab. Ya. Disebutkan di sini illa idza ulqa ala sabab, kecuali apabila dikaitkan terhadap sebab. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah liduluki syams. Ya, dalam surah Al-Isra ayat ke-78. Kata Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah liduluki syams. Tegakkanlah oleh kamu salat, ya, liduluki syams. Ya, ketika matahari itu terbit. Fa huna 'allaqa shalah bi tikrari sababiha wa huwa dulukus syams la bi tikraril amri biha. Ya, di sini salat itu dikaitkan dengan pengulangan sebabnya, yaitu terbitnya matahari. Ya, bukan karena pengulangan perintah tersebut. Jadi dilaksanakannya salat itu, ya, karena ada sebabnya. Yaitu sebabnya apa? Sebabnya diduluki syams tersebut. Ya, sebabnya adalah dikarenakan terbitnya matahari dan bukan dikarenakan perintah itu sendiri. Wal asya al mukhayyar fiha, ya, dan sesuatu yang sifatnya takhir, yaitu pilihan di dalamnya, in kana li suhulati 'ala al mukallaf fa huwa takhyiru raghbatin wa ikhtiyar. Ya. Kemudian Syekh ingin menjelaskan tentang hukum mubah. Ya, hukum mubah, yaitu hukum mubah adalah hukum yang perkaranya diserahkan kepada hamba, ya, yang tidak terkait dengan perintah atau larangan, ya. Dan hukum mubah ini sewaktu-waktu dia bisa berubah hukumnya, ya. Apakah dia hukumnya nanti dia bisa menjadi hukum wajib, atau hukum sunnah, atau hukum haram, atau hukum makruh. Ya, ini sewaktu-waktu, karena perkara mubah ini seperti wasilah. Dan sedangkan kaidah mengatakan al-wasail laha hukmul maqasid. Yang namanya wasilah itu dia memiliki hukum seperti hukum tujuan. Ya, hukum tujuannya. Kalau hukum tujuannya wajib, maka hukum wasilahnya pun juga wajib. Nah, begitu seterusnya. Ya, dan Syekh mengatakan wal asya al mukhayyar fiha, dan sesuatu yang dipilih, yang sifatnya pilihan padanya, in kana li suhulati 'alal mukallaf, apabila perkara tersebut adalah mudah untuk si mukallaf, itu untuk hamba, fa huwa takhyiru raghbatin wa ikhtiyar, maka itu adalah pilihan atas kesukaannya, ya, dan juga pilihan baginya. Wa in kana limaslahatin ma wuliya alaihi fa huwa takhyirun yajibu tu'inu ma tarajjahat maslahatuhu. Ya, dan kalau itu sifatnya maslahat, ya, yang sifatnya maslahat, maka dia adalah takhyir yang yajib ta'yinu, yaitu pilihan yang sifatnya wajib, yang tujuannya adalah untuk membantu kemaslahatan tersebut. Ya, jadi Syekh ingin menjelaskan tentang hukum dari mubah, di mana hukum mubah ini dia bisa berubah-ubah, ya, tergantung dari tujuannya. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, kalau misalkan untuk perkara-perkara yang wajib, maka wasilah ini atau hukum yang mubah ini bisa menjadi wajib. Kalau misalkan perkaranya haram, maka wasilah ini pun juga bisa menjadi haram. Ya, seperti itu.
Ya. Kemudian beliau setelahnya membahas tentang alfaz, tentang lafaz, yaitu lafaz yang terkait pada nas, yaitu ada alfazul umum, ada alfazul khassah. Ya, ada lafaz-lafaz yang sifatnya umum, ada lafaz-lafaz yang sifatnya khusus. Ya, ini juga masuk ke dalam bab masail, di dalam bab usul fikih. Ya, di dalam bab usul fikih. Wa alfazul umum ka kulli wa jami', ya, dan lafaz-lafaz yang sifatnya umum itu seperti lafaz kullu, kemudian jami', ya, wal mufrid al mudhaf, ya, yang lafaznya dia tunggal tapi dia idhafah, bentuknya mudhaf, disandarkan kepada kata yang lain, wan nakirah fi siyaqin nahyi, kemudian lafaz yang bentuknya nakirah tanpa alif lam, ya, pada susunan kalimat larangan, awin nafyi, atau susunan kalimat yang dia menafikan, awil istifham, atau kalimat tanya, awil syarat atau syarat, aw wal mu'arraf bi alid dala alal jins, atau lafaz yang ada alif lamnya yang menunjukkan kepada jenis, awil istighraq, atau lafaz itu sifatnya istighraq, yaitu cakupannya luas, kulluha yaqtadil umum, semuanya ini itu memberikan makna umum, ya, memberikan makna umum, ya, seperti lafaz kullu, ya, seperti lafaz kullu. Hal ini sebagaimana yang tersebut di banyak ayat dan juga disebut di banyak hadis. Di antaranya ayat adalah surah Al-Ankabut ayat ke-67. Ya, surah Al-Ankabut ayat ke-67. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz kullu. Maka ini memberikan makna umum, yaitu siapa saja yang memiliki nafas, ya, maka dia akan merasakan kematian, tidak terkecuali, ya, tidak terkecuali. Ya, begitu juga dari sini juga kita mengetahui bahwa ketika Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, ya, maka ini juga memberikan makna umum, dan ini sudah diketahui oleh ahli bahasa, ya, dan juga para sahabat sudah memahami hal ini. Maka dari itu sahabat memahami ketika Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, mereka juga memahaminya sama, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah, walaupun manusia melihatnya baik. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa di sana tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, ya, karena Nabi SAW tidak menggunakan istisna di situ, pengecualian pada kalimat tersebut. Ya, kalau tidak ada pengecualian maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu termasuk lafaz yang bermakna umum. Kemudian lafaz jami', hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat ke-67. Ya, surah Az-Zumar ayat ke-67, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi seluruhnya tanpa terkecuali, qabdatuhu yaumal qiyamah, ya, akan digenggam pada hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menggenggamnya pada hari kiamat dan tidak ada pengecualian. Ya, kemudian lafaz al-mufrid al-mudhaf, ya, al-mufrad al-mudhaf, ya, lafaz al-mufrad al-mudhaf, lafaz tunggal tapi dia diidhafahkan dengan kata yang lain, dengan lafaz yang lain. Hal ini sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah nikmat Allah. Nikmat itu bentuknya mufrad, tunggal. Ya, tunggal. Ya, adapun jamaknya adalah ni'am. Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat yang disandarkan kepada dirinya, Allah Jalla fi'ula. Maka yang dimaksud nikmat di sini adalah seluruh nikmat. Yaitu hendaknya kalian ingat kepada seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Jadi yang dimaksud bukan satu nikmat saja, ya, bahkan seluruh nikmat. Kemudian wan nakirah fi siyaqin nahi, ya, yaitu lafaz yang dia berbentuk nakirah, yang tidak ada alif lamnya, yang biasanya bertanwin, namun pada susunan larangan. Ya, namun pada susunan larangan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa ayat ke-39, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik, ya, kepada Allah dengan sesuatu apapun. Jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ya, wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an nakirah, yang dia datang, ya, setelah adanya larangan, fi siyaqin nahyi, pada susunan kalimat larangan. Maka syai'an di sini umum, apa saja. Ya, apa saja. Ya, tidak boleh kita jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan nakirah fi siyaqin nafyi, yaitu bentuk nakirah, ya, pada susunan kalimat penafian. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min ilahin illallah." Wa ma min ilahin. Ilahin, ya, ilahin itu lafaz nakirah yang dia berada pada susunan nafyu. Nafyunya mana? Ma min ilahin illallah. Berarti di sana tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, berarti ilah yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian apalagi awal istifham atau kalimat tanya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat ke-71, kata Allah, "Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya." Ya, siapakah ilah? Man di sini yaitu lafzul istifham, kalimat istifham. Ya, kalimat istifhamiyah, yaitu kata tanya. Kemudian datang setelahnya ilahun. Ya, ilahun lafaz yang berbentuk nakirah, ghairullah ya'tikum bidiya. Ya, dan siapakah ilah yang selain daripada Allah yang mampu mendatangkan kepada kalian cahaya. Ya. Kemudian atau dia lafaz syarat, ya, berbentuk syarat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istijaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Ya, dan apabila ada seorang dari kaum musyrikin yang dia meminta perlindungan pada kamu, maka buatlah perlindungan padanya sampai dia mendengar kalam Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan in di situ, in syartiyah. In syarat. Ya. Seorang musyrik siapapun yang dia datang seperti itu, maka berikanlah sampai dia mendengar kalam Allah. Yaitu bukan semata-mata mereka boleh hidup di tengah-tengah kaum muslimin kemudian dibiarkan. Ya, bukan semata-mata itu, namun diajarkan, didakwahkan hatta yasma'a kalam Allah. Kemudian wal mu'arraf bi al ad-dala 'ala al-jins, yaitu lafaz yang dia berbentuk ma'rifah, ada alif lamnya yang menunjukkan kepada jenis. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal baqara tasyabaha 'alaina." Innal baqarah, ya, dia alif lam, ada alif lamnya, kemudian dia juga menunjukkan kepada jenis.
Maka Al-Baqarah yang dimaksud adalah Al-Baqarah yang dimaksud pada ayat itu, yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Ya. Dan Al-Baqarah di sini sifatnya umum, ya, sifatnya umum. Awalnya adalah sifatnya umum. Ya, lalu mereka mempersulit diri mereka. Kama fi qaulihi ta'ala, ya, dan awal istighraq atau istighraq. Ya, hal ini sebagaimana firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan, ya, lemah, dalam keadaan lemah. Yaitu seluruh manusia tidak terkecuali. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam kondisi asalnya adalah lemah. Ya, dalam kondisi asalnya adalah lemah. Wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Jadi kalau ada suatu permasalahan yang dilihat adalah keumuman lafaznya, bukan karena sebab khususnya turunnya ayat tersebut. Ya, karena yang jadi patokan adalah umumul lafzi. Ya, keumuman lafaznya bukan khususnya sebab. Ya, bukan karena ada sebab khususnya sehingga hal itu ditolak, ya. Ya, yaitu apabila ada suatu kejadian, ya, maka hukumnya pada nas tersebut dengan lafaz yang umum dan sebabnya khusus, maka yang diambil adalah lafaz yang umumnya itu dan tidak melihat kepada sebabnya yang khusus, ya, tidak melihat kepada sebab yang khusus. Wa yuradu bil khasil 'am wa aqsuhu ma'a wujudil qara'in dalla 'ala dzalika. Dan yang khusus itu dikembalikan kepada yang umum, dan juga sebaliknya yang umum itu dikembalikan khusus, yaitu apabila ada qarinah atau dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut, ya, menunjukkan kepada hal tersebut. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayuhan nabi, wahai nabi. Ya, apakah yang dimaksud adalah Nabi SAW semata? Apakah ataukah yang dimaksud itu umumnya umatnya? Maka jawabnya adalah umumnya umatnya berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, idza tallaqtumun nisa, ya ayuhan nabi idza tallaqtumun nisa, wahai nabi apabila kalian apabila kamu mentalak istri-istrimu. Ya, apakah mentalak istri ini khusus untuk nabi saja, ya, bolehnya, ataukah bagi umatnya juga boleh mentalak istri mereka? Jawabnya, ya, ini perkara talak ini juga boleh bagi istri-istri mereka, ya, boleh bagi istri-istri mereka. Jadi ayat ini walaupun dia susunan kalimatnya seperti khusus, maka dia maksudnya adalah umum. Wa yuradu bil khas al-am. Ya, maka yang khusus itu dibawa kepada keumumannya dan yang umum dibawa khususannya. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada manusia untuk berhaji ke baitnya. Fannas lafdzun 'am. Ya, sedangkan nas ini lafaz yang berbentuk umum, ya, yang mencakup orang yang sanggup dan tidak. Namun yang dimaksud adalah hanya orang-orang yang sanggup saja yang memiliki kemampuan yang berhaji. Ya, hal ini berdasarkan dalil qarinah yang lain. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat ke-97, kata Allah Subhanahu wa taala, man istata'a ilaihi sabila. Ya, barang siapa yang dia memiliki kesanggupan untuk melakukan haji ke Baitullah. Ya, bagi yang tidak sanggup maka tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban. Jadi lafaz ini walaupun sifatnya umum, ya, namun dia harus dikembalikan kepada lafaz yang khas. Ya, lafaz yang khas. Begitu juga lafaz yang umum, ya, apabila tujuannya adalah untuk umum maka dikembalikan kepada
yang umum. Nah, mungkin sampai di sini kajian kita karena sudah jam 8:30 dan tadi ada sedikit gangguan di HP ya, sehingga terjadi gangguan. Mungkin ada di antara antum yang ingin bertanya, tafadhol, silahkan. Tafadhol, bagi antum yang ingin bertanya silahkan yang terkait dengan masalah ini. Yang pertama adalah masalah ya tadi pembahasan tentang ucapan sahabat dan kehujahannya ya, dimana dalam masalah ini apabila ucapan tersebut berhukum marfu yakni yang tidak mungkin sahabat ucapkan itu berdasarkan hasil ijtihad mereka ya, atau keluar dari ra'yu mereka ya, maka ini adalah hujjah, karena hukum marfu itu adalah hukum yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa contohnya ucapan yang mereka ucapkan yang berhukum marfu? Itu ucapan seperti kami diperintahkan, kami dilarang, atau termasuk sunnah, demikian dan demikian ya, atau dengan lafaz yang jelas, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu mengatakan demikian dan demikian. Maka ini semua adalah hukumnya marfu dan itu adalah hujjah. Adapun ucapan sahabat yang dia keluar dari hasil ijtihad atau keluar dari ra'yu mereka yang terkait dengan masalah ijtihadiyah, maka para ulama bersepakat bahwasanya ucapan mereka tidak bisa menjadi hujjah atas sebagian yang lain ya, tidak bisa menjadi hujjah sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kemudian ucapan mereka yang terkait dengan masalah-masalah usuliyah, dalam masalah-masalah akidah, para ulama sepakat ya ucapan mereka adalah hujjah ya. Para ulama sepakat bahwa ucapan mereka hujjah karena masalah-masalah usuliyah ini tidak mungkin keluar dari hasil ijtihad dan ra'yu para sahabat ya, karena masalah usuliyah, masalah iman, masalah akidah dan seterusnya ini adalah masalah masalah yang sifatnya tauqifiyah, yaitu yang terambil dari wahyu ya. Kemudian apabila pendapat mereka tersebar, kemudian tidak ada satupun di antara persahabat yang menyelisihinya, maka ini ijma dan ini adalah hujjah ya. Kemudian keadaan yang kedua, apabila pendapat mereka tidak tersebar dan tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya, maka pendapat yang sahih, pendapat yang rajih bahwa ucapan ini juga hujjah ya, ucapan ini juga hujjah. Kemudian yang ketiga, apabila ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka ucapan ini tidak menjadi hujjah ya, tidak bisa menjadi hujjah. Dan ucapan sahabat yang terkait dengan masalah ijtihadiyah atau ra'yu, maka ini dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila ucapan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita ambil ucapan tersebut ya. Kalau misalkan tidak, maka ucapan mereka tidak bisa menjadi hujjah. Dan sekali lagi ini dalam masalah-masalah ijtihadiyah ya, fikhiyah. Adapun masalah usuliyah, maka wajib bagi kita untuk berhujjah atau berpegang pada pendapat mereka ya. Kemudian setelahnya Syekh menjelaskan tentang al-amru wan nahyu ya, yang termasuk masalah bab usul fikih ya, terkait dengan perintah dan larangan, di mana perintah ini ada perintah yang sifatnya jazim, tegas, yaitu wajib. Perintah yang tidak tegas hukumnya mustahab atau sunnah ya. Kemudian ada perintah untuk berhenti dari sesuatu, maka ini adalah larangan. Dan larangan itu ada dua, itu larangan yang sifatnya tegas, yaitu haram, dan larangan yang sifatnya tidak tegas, yaitu makruh. Kemudian setelahnya Syekh membahas tentang masalah mubah, pembahasan masalah mubah ya, pembahasan masalah mubah. Dan sebelumnya beliau menjelaskan tentang kaidah di mana apabila ada sebuah perintah yang datang ya
setelah sebelumnya ada larangan, ya maka hukum perintah tersebut dikembalikan kepada hukum asalnya. Ya, kalau dia wajib maka dia wajib, kalau dia mustahab maka dia mustahab, kalau dia mubah maka dia mubah. Ya. Kemudian Syekh juga menyebutkan tentang hukum asal dari sebuah perintah dan larangan, yaitu hukum dari sebuah perintah dan larangan adalah segera dilaksanakan. Ya, segera dilaksanakan. Hal ini berdasarkan banyak dalil, ya. Kemudian juga perintah itu tidak terkait dengan pengulangan, kecuali apabila ada sebab yang mengharuskan dilaksanakannya perintah tersebut secara berulang-ulang. Kalau misalkan tidak ada sebab yang mengharuskan perintah tersebut dilakukan berulang-ulang, maka perintah tersebut hanya dilakukan sekali. Ya, perintah itu hanya dilakukan sekali. Dan kalau perintahnya berhukum wajib, maka wajib. Kalau dia berhukum mustahab, maka dia mustahab. Ya. Dan kemudian Syekh menjelaskan tentang masalah mubah, di mana mubah ini ya, dia menjadi wasilah, dan ini tidak terkait dengan perintah dan larangan, dan ini dikembalikan kepada mukallaf, yaitu pada hamba. Ya, kalau misalkan itu untuk maslahat, maka perkara yang mubah ini menjadi sesuatu wasilah yang harus dilakukan. Dan kalau misalkan itu sifatnya tidak wajib, ya maka itu pun juga hukumnya tidak wajib. Kemudian setelahnya Syekh menyebutkan tentang lafaz umum, ya, tentang lafaz umum. Kemudian beliau menjelaskan yaitu lafaz-lafaz apa saja yang dia memiliki makna umum, ya. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang kaidah bahwa yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan karena khususnya sebab, ya, bukan karena khususnya sebab. Kemudian setelahnya beliau mengatakan yaitu perkara yang sifatnya khusus hendaknya dikembalikan kepada yang sifatnya umum. Kalau misalkan ada dalil yang memalingkan dari hukum asalnya, ya, begitu juga lafaz yang umum dikembalikan yang khusus, ya, apabila memang ada dalil yang memalingkan hukum tersebut dari hukum asalnya. Ya, inilah khulasah, yaitu ringkasan dari apa yang kita bahas barusan. Baik, ada pertanyaan terkait dengan pembahasan ini? Tapi jikalau tidak ada pertanyaan, mungkin ana cukupkan sampai sini pembahasannya. Wallahu taala alam. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari ana dan juga dari syaitan. Ana akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.